Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok kelas Piranti Cerdas kelas E, praktikum Piranti Cerdas kelas E, mau menjelaskan kode lab modul 2 dengan saya sendiri Muhammad Yafil Islami dengan NIM 2023-471. Dan saya Kerja Putra Pertafakran dengan NIM 2023-096. Sini saya akan menjelaskan codingan terkait kegiatan satu kode lab kegiatan satu nomor satu, yaitu tentang MPU 6050. Jadi untuk codingan yang pada baris pertama sampai keempat ini berfungsi untuk menginclude library MPU 6050. Kemudian untuk point setupnya ini berfungsi untuk meng-setup codingan sebesar serialnya serialnya itu 9600. Kemudian untuk void loop-nya ini berfungsi untuk mengelob eh, hasil atau output dari semua angel atau sumbu X, Y, dan Z di dalam semua outputnya. Oke, untuk proyeknya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur-alur kabelnya dari ESP32 agar bisa terhubung ke MPU 6050. 6050. Jadi di sini ada 4 kabel. Ya, untuk kabel pertama ini yang warna kuning ini disambungkan dari Trivitri menuju ke VCC. Dan untuk yang hijau ini disambungkan dari VIN, ya dari VIN menuju GND. Dan untuk yang coklat dari D21 menuju SDA. Dan untuk yang biru ini dari D22 menuju SCL. Jadi seperti itu. Dan untuk outputnya ya. Ya. Untuk outputnya Oke, kita sekarang akan coba menjalankan di Arduino. Oke. baik. Oke. Bang. Udah. Belum ya? Ininya tadi tools doang. Oke. Sini kita langsung ke serial monitor untuk melihat output dari MPU 6050-nya. Jadi ketentuan yang ada di modul pada kegiatan satu nomor satu ini, ketika ketika eh, breadboard sama MPU 6050 dalam keadaan sejajar seperti ini, maka nilai pada sumbu X, Y, dan Z itu mendekati angka 0. Kemudian untuk output, apabila kita
miringkan breadboard ke arah sumbu X, maka otomatis sumbu X-nya akan bertambah seperti output berikut. Nah, jika kita miringkan ke arah sumbu X kayak gini, maka otomatis output pada sumbu X-nya itu akan bertambah. Oke, seperti ini. Tuh, bisa dilihat pada layar. Dan ketika kita kembalikan seperti semula dalam keadaan sejajar, otomatis sumbu X-nya itu kembali ke mendekati angka 0 kayak gini. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan kode lab kegiatan 1 nomor 1. Sekian. Oke, baik, di sini kami akan lanjutkan penjelasan mengenai kegiatan 1 nomor 2, yaitu tentang deklarasi pin dan variabel untuk analog di LDR, sensor menggunakan sensor LDR dan ini ESP32. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai codingannya tersebut. Yang pertama ini ada Consciental like Fin 3 sama dengan 34 ini untuk analog yang ada di LDR. Kemudian untuk sampelnya ini berjumlah 8, dan untuk setupnya yang ini berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial monitor dengan kecepatan 115.200 bps dan menampilkan teks pembukaan agar tahu bahwa sistem itu sudah siap membaca sensor. Kemudian untuk logika pada fungsi rate average ini yaitu untuk membaca nilai analog dari LDR sebanyak 8 kali, yakni I sama dengan 0. Nah, apabila ini kurang dari samples atau 8, maka I akan di increment sampai I ini kurang atau sama dengan dari sampel sebanyak 8 kali. Kemudian fungsi dari rate average ini itu untuk menjumlahkan semua hasil dan mengambil nilai rata-rata supaya pembacaannya itu tidak terlalu berfluktuasi karena noise. Kemudian loop utamanya itu di sini yang berfungsi untuk menampilkan nilai analog ke serial monitor, kemudian memberi jeda 300 ms. Ini untuk jedanya 300 ms agar tidak tampil terlalu cepat, dan program ini membaca tegangan dari membagi tegangan LDR resistor dan menghitung nilai rata-rata yang ada di serial monitor untuk melihat identitas cahaya yang diterima sensor. Jadi apabila si sensor LDR ini menerima cahaya yang terang, maka otomatis nilainya akan bertambah. Kemudian apabila gelap, nilai dari sensor LDR-nya ini akan berkurang. Oke, kita langsung ke penjelasan terkait rakitan yang ada di sensor LDR dan ESP32-nya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ini outputnya ya. Ya, outputnya ini yang dimana ada ESP32 dan LDR-nya di sini. Yang pertama ini ada sensor LDR yang dihubungkan ke breadboard. Nah, untuk kabel-kabelnya ini ada yang warna
hijau, coklat, dan biru. Nah, untuk yang warna hijau sendiri, itu dari ESP32 menuju breadboard. Nah, di sini ada Trivitri menuju ke bagian kanan ini kakinya LDR. Nah, untuk yang warna coklat dari JND menuju ke bagian kaki kirinya ke sini resistor 10. Nah, untuk yang warna biru ini dari D34 menuju kaki kanannya resistor dan kaki kirinya LDR ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari rakitan program 2 ini. Langsung saja kami run di Arduino. Yes, Sama ya. Mohon bersabar, ini memang laptop saya ya, udah lemot. udah lewat, sudah kuat. Sekarang Ini kita search. Ya, ya, aku buka. jadi 100%. Langsung ke tools bagian serial monitor. Di untuk output ketika serial monitornya itu berada dalam keadaan cahaya yang terang, maka otomatis nilai value-nya nilai value-nya itu analog value-nya itu bertambah atau lebih dari 0. atau lebih dari 0. Dan jika si sensor LDR-nya ini berada dalam keadaan gelap kayak ini, misalkan aku tutup ini, saya tutup, otomatis nilai dari analog value-nya itu berupa 0. Kalau tidak, ini mendekati 0 nih, analog value-nya ini mendekati 0. Ya, kayak gini. Nah, jika dibuka lagi bakal kembali seperti semula. Nilainya itu lebih dari 0. Kan bertambah lah si sensor LDR-nya ini terkena dengan cahaya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat terkait kegiatan 1 nomor 2 tentang analog value. Oke, untuk Kegiatan terakhir ya. kegiatan terakhir, kegiatan 2 nomor 2 di sini disuruh membuat servo, menghubungkan servo dengan ESP32. Oke, saya akan mencoba menjelaskan terkait codingannya untuk include ESP32 ini untuk library khusus untuk ESP32, dan di sini eh, membuat project baru, membuat objek servo, dan ini untuk posisi awal pada servo tersebut, dan bull mode ini variabel untuk toggle posisi. Kemudian di dalam fungsi setupnya ini digunakan untuk menghubungkan servo ke pin 13 18. ya GPIO 18. Kemudian dan untuk posisi awalnya itu 0 derajat, dan untuk loopnya ini terjadi apabila jika mode true, maka servonya akan berupa 90
derajat, dan apabila salah atau false, servonya itu akan berupa 0 derajat. Dan ini untuk pengiriman posisi ke servo, dan ini untuk jeda ini berupa 1000 sama dengan 1 detik. Oke, untuk selanjutnya penjelasan tentang rakitan akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya akan jelaskan sedikit. Ini ada servo dan SP32. Jadi di sini apa? Ini tadi. Nah, ini menghubungkan servo ke SP32. Nah, di sini ada ya kabel yang warna biru ini dari pin 18 menuju kabel ini. Servo yang warna kuning ini apa ya namanya tadi? Ya itulah. Terus Trifitri ini menuju bel yang di tengah yaitu warna merah. Dan yang warna coklat ini dari GND menuju kabel yang warna coklat di servo. Nah, untuk Kami langsung run kan ya, ya langsung run kode. langsung kita hubungkan ke ini. Nah, dia bakalan jadi kayak gini, seperti seruan di modul ya. Nah, Jika di run, maka servo yang dari 0 derajat tadi bakal berputar 90 derajat setiap 1 detik. 0 derajat ke bawah dan ke atas 90 derajat. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat terkait kegiatan nomor 2 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.